Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nuraini dari kelas 12-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang struktur politik ekonomi pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi adalah gerakan perubahan secara drastis, terencana, dan sistematis untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik. Di Indonesia, reformasi pada tahun 1998 ditandai dengan runtuhnya Orde Baru yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi, keadilan, dan perbaikan di bidang politik, hukum, ekonomi, serta sosial. Adapun beberapa poin awal terjadinya reformasi dan jatuhnya Orde Baru. Yang pertama yaitu krisis moneter pada tahun 1997 dan yang kedua yaitu hutang luar negeri yang sangat besar hingga mencapai 63.462 US dollar. Yang keempat yaitu krisis politik yang meliputi sentralis atau terpusat, semua kebijakan ada di tangan presiden, KKN, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, berkuasanya Golkar, dan duwe fungsi ABRI. Yang kelima yaitu krisis kepercayaan, tidak adanya rasa kepercayaan kepada pemerintah akibat KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam yaitu diskriminasi kepada kaum Tionghoa sehingga banyaknya pembunuhan, pemerkosaan sehingga banyaknya demonstrasi. Adapun beberapa tuntutan dari demonstrasi, yang pertama yaitu suksesi kepemimpinan nasional sesuai konstitusi turunkan Soeharto. Yang kedua yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan presiden dan hasilnya sekarang presiden hanya bisa menjabat 2 periode. Yang ketiga yaitu berantas KKN. Yang keempat yaitu penghapusan duwe fungsi ABRI karena masyarakat merasa orang militer di pemerintahan semakin berkuasa. Yang kelima yaitu tegakkan supremasi hukum atau perlindungan hukum. Selanjutnya yaitu tragedi Trisakti, di mana terjadinya demo mahasiswa dan juga dosennya. Lebih dari 10.000 mahasiswa dari berbagai daerah dan adanya penembakan mahasiswa sehingga mengakibatkan demonstrasi semakin besar ke kota-kota yang lain. Lalu Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 20 Mei tahun 1998 dan digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Lalu apa sih tujuan reformasi pada tahun 1998? Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin mengakhiri rezim Orba yang otoriter dan menggantikannya dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, tujuannya untuk menghapus praktik korupsi dan nepotisme yang telah merajalela di negara ini. Masyarakat Indonesia ingin membangun sistem yang transparan dan akuntabel di mana pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi tujuan penting dalam reformasi 1998. Masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Kepresidenan B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Pengambilan sumpah kepresidenan Habibie pada 21 Mei 1998. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik atau parpol. Sebelumnya, pada masa Soeharto, hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya
akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999. Pada Mei 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah yang merupakan langkah pertama dalam desentralisasi pemerintahan Indonesia dan memungkinkan provinsi-provinsi untuk lebih berperan dalam mengatur daerahnya. Pers lebih dibebaskan pada pemerintahan Habibie, meskipun Kementerian Penerangan tetap dipertahankan. Tahanan politik seperti Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Papahan, dan Sanana Gusmao juga dibebaskan atas pemerintah Habibie. Pada era Habibie juga dilangsungkan pemilihan umum legislatif 1999 yang merupakan pemilihan bebas pertama sejak pemilu legislatif 1955. Pemilu ini diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU yang independen, bukan komisi pemilihan yang diisi menteri-menteri pemerintahan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Habibie juga menyerukan referendum untuk menentukan masa depan Timur Timur. Tindakan ini mengejutkan banyak orang dan membuat marah beberapa orang. Pada tanggal 30 Agustus 2002, penduduk Timur Timur memilih untuk merdeka. Lepasnya provinsi ini merugikan popularitas dan aliansi politik Habibie. Kalau kita melihat kembali ke tahun 1998, reformasi menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya soal turunnya Presiden Soeharto, tapi juga tentang perubahan besar dalam cara negara ini diatur, baik secara politik maupun ekonomi. Di bidang politik, reformasi membuka pintu bagi demokrasi yang lebih luas. Sebelum reformasi, kekuasaan sangat terpusat dan rakyat tidak memiliki banyak ruang untuk berpendapat. Setelah reformasi, Indonesia mulai menerapkan pemilu yang lebih jujur dan adil. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, serta muncul banyak partai politik yang mewakili berbagai aspirasi masyarakat. Selain itu, kebebasan pers dan juga kebebasan berbicara juga semakin dijamin, sehingga masyarakat bisa lebih aktif mengawasi pemerintah. Reformasi juga membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan daerah melalui otonomi daerah. Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur wilayahnya sendiri, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di pemerintahan pusat. Tujuannya adalah agar kesejahteraan masyarakat bisa lebih merata di seluruh Indonesia. Sementara itu, di bidang ekonomi, reformasi muncul sebagai respon terhadap krisis ekonomi Asia pada tahun 97-98 yang membuat Indonesia mengalami inflasi tinggi, nilai rupiah jatuh, dan banyak perusahaan bangkrut. Setelah reformasi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk memperbaiki sistem ekonomi, seperti restrukturisasi perbankan, kerjasama dengan lembaga internasional, serta mendorong sistem ekonomi yang lebih terbuka dan transparan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun perlahan membaik. Sektor industri, perdagangan, dan investasi mulai berkembang kembali. Namun, reformasi juga menghadapi banyak tantangan seperti korupsi yang masih terjadi, kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin, serta masalah pengangguran dan kemiskinan di beberapa daerah. Meskipun begitu, reformasi tetap menjadi fondasi penting bagi Indonesia modern. Reformasi menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi ketika rakyat bersatu dan menuntut keadilan. Periode ini mengajarkan kita tentang pentingnya demokrasi, transparansi, dan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa reformasi 1998 bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi sebuah proses panjang yang terus berjalan sampai sekarang menuju Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.